Halo guys, bertemu sama gua Kepri. Di video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul I'm Rich But Not a Child. Oke deh guys, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada seorang gadis yang bernama Oriyama Karin. Oriyama Karin adalah anak perempuan dari seorang miliuner yang bernama Oriyama Kazuki. Karin selalu diperlakukan seperti ratu sejak ia kecil. Di pagi hari, tepatnya di ulang tahunnya yang ke-16, bodyguardnya yang bernama Kaburaki dan pembantunya segera membangunkan Karin serta menggotong ke kamar mandi. Karin yang masih mengantuk tidak sadar betul bahwa dirinya sedang ditandani oleh para pembantunya. Mereka memandikan serta mempersiapkan Karin untuk pergi ke sekolah pada pagi itu. クラス分け担任の紹介本日は折山かりん様の記念すべき Setelah dimanjakan, Karin diberitahu bahwa ia mendapatkan banyak hadiah dari para billionaire di seluruh dunia. Lalu ia pun duduk di mobil biosin yang demi bisa mengikuti sekolah offline pertamanya. Di sini teman sekelas Karin bernama Ebina sengaja membawa Karin seikat bunga sama seperti Karin. Ebina juga berasal dari keluarga kaya raya dan kedua orang tua mereka saling mengenal satu sama lain. Ebina sudah naksir kepada Karin sejak lama, namun Karin hanya menganggapnya sebagai teman. Setelah itu, Karin mendengar para cewek sedang bergosip tentang seorang siswa baru di sekolah mereka. Tanpa pikir panjang, Karin yang penasaran pun mencoba untuk melihatnya dan sama seperti siswi lainnya. Karin juga terpesona oleh ketampanan seorang siswa yang bernama Neo. Melihat Neo yang sedang bermain bola, Karin langsung tertarik kepadanya. Saking tertariknya, Karin malah berjalan ke tengah sampai ia pun harus terkena sebuah bola. Tetap berujung Neo menyelamatkannya. Di malam hari, orang tua Karin merayakan pesta ulang tahun mewah untuk Karin. Mereka bernyanyi, berdansa, dan bersenang-senang. Karin dia gaun pernikahan oleh orang tuanya. Salah satu orang kepercayaan keluarganya berkata kepada ayah Karin, jika Karin harus menikah setelah ulang tahunnya yang ke-16, mana calon suami Karin yang terpilih akan membuat Karin menjadi orang yang lebih baik serta bahagia selamanya. Tapi Karin pun menegaskan bahwa ia akan menolak semua pria dan hanya menginginkan no. Karin lalu mengamuk dan membanting barang-barang serta tidak memberi ayahnya kesempatan untuk berbicara. Merasa nggak bisa berbuat banyak, ayahnya pun langsung memberitahu info bahwa calon suaminya adalah Nao. Ayah Karin sengaja membeli Nao sebagai seorang suami hanya untuk memenuhi keinginan Karin. Ketika mereka diminta untuk bertukar cincin, Nao berkata bahwa lebih baik acara tukar cincin tidak dilaksanakan karena pernikahan mereka bersifat rahasia. Di sini Karin pun setuju dengan usulan Nao dengan alasan mereka sudah menikahi di usia yang sangat muda. Setelah pernikahan selesai, Nao sengaja membawa Karin ke rumahnya, di mana Nao memiliki satu kamar tidur saja dengan ukuran yang sama seperti kamar mandi dari Karin. こちらでございます。新居は限りなく質素。 Karin diberitahu bahwa ia harus beradaptasi dengan suaminya yang sangat-sangat miskin. Karin juga merasa bingung bagaimana mereka bisa nyaman di rumah tersebut. Namun siapa sangka saat hari semakin malam, Nao malah menyuruh Karin untuk tidur di ruangan sebelah karena Nao mengungkapkan bahwa ia tidak mencintai Karin, di mana tujuannya menikahi hanyalah untuk mendapatkan harta kekayaan dari ayahnya Karin yang sangat-sangat kaya. Saat ia terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan Karin yang tidak memiliki kebiasaan bangun sendiri membuatnya terlambat untuk datang ke sekolah. Pemilik rumah berkata jika Neo sudah berangkat pagi-pagi terlebih dahulu meninggalkan Karin. Berbeda dengan Karin yang masih mencoba untuk mandi, namun ia tidak tahu bagaimana cara menyalakan air panas. Bahkan setelah bersusah payah melakukan hal sepele, itu pun Karin harus tersesat di jalan, dan pada akhirnya barulah Karin tiba di sekolah untuk mengikuti sebuah pembelajaran.
Namun sayang belum lama tiba. Jam sekolah pun sudah usai dan ia akan pulang. Singkat cerita, di malam harinya Nao terlihat emosi menunggu kedatangan Karin. Karena seisi rumah sudah seperti kapal pecah. Jelas Karin pun langsung menangis karena ia tidak tahu bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan rumah. Merasa nggak tega, mulai esok hari Nao langsung berjanji untuk membantu Karin agar kehidupan mereka berdua bisa berjalan lebih baik lagi. Neo mengajarkan bagaimana caranya menyalakan air panas, bagaimana caranya menggunakan vacuum cleaner, dan bagaimana caranya untuk memasak mie. Yang hebatnya, dalam beberapa hari Karin sudah terbiasa dengan berbagai kebiasaan itu. Terlihat kalau Karin sengaja memasak makanan untuk Neo dan rasanya pun sangatlah enak. Hanya saja Neo begitu terkejut kalau ternyata Karin sudah menghabiskan 1/2 uang bulanannya hanya untuk memasakkan mie. Itu ya karena terlihat panik, Karin pun sengaja menelpon ayahnya dan meminta jatah uang. Di sini, mereka berdua dipanggil untuk menemui orang tua Karin sambil terus menjelaskan situasi keuangan mereka. Dan di saat ayahnya Karin menawarkan bantuan, Nao malah menolaknya secara mentah-mentah, di mana ia berkata kalau ia bersama Karin ingin mengendalikan keuangan mereka dan tidak mau memanfaatkan kebaikan ayahnya. Dan yang bikin kaget, saat mereka berdua akan pergi, Karin langsung meminta maaf kepada para chef, selalu melempar makanan mereka. Lantas orang tuanya Karin beserta Kaburaki pun sangat terkejut. Mereka begitu bahagia karena itu adalah permintaan maaf pertama Karin kepada siapapun selama ia hidup di dunia ini. Lalu saat istirahat sekolah, mereka berdua sengaja duduk di bangku yang berbeda agar tidak dicurigai. Terlihat ada beberapa cewek yang sengaja mendatangi Nao sambil menawarkan berbagai makanan kepadanya. Melihat hal tersebut, Karin langsung cemburu lalu mengusir mereka secepat mungkin. Di saat yang bersamaan, seorang siswi bernama Marsoy sengaja memandangi Nao dan terlihat sangat marah. Saat di rumah, Karin bertanya tentang sosok Marsoy, tapi Neo tidak mau membicarakannya. Karin terus memaksa sehingga membuat Neo kesal dan pergi dari sana. Ya, dan akhirnya Karin pun bisa bertemu dengan Marsoy. Di sini sebenarnya sih Karin ingin memberitahu Matsui bahwa ia sudah menikah dengan Nao, tapi ia masih berusaha untuk menahan emosinya itu. Matsui yang berpikir jika mereka berpacaran langsung meminta Karin untuk memutuskan hubungan mereka sesegera waktu. Dengan alasan Matsui berkata kalau Nao sengaja berpacaran dengan Karin hanya demi tumpukan uang. Karin yang lugu merasa tidak ada yang salah jika menjalin hubungan dengan seseorang demi uang. Tanya Karin bahagia dan tidak keberatan meski harus mengeluarkan uang, apalagi ayahnya itu adalah seorang konglomerat. Namun tanpa disangkai, Nao ternyata sudah mendengar percakapan mereka dan cukup senang karena Karin tidak bereaksi berlebihan. Saat di rumah, Karin merasa perubahan sikap Nao yang sangat lebih positif. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa sampai di hari berikutnya. Nao mengetahui jika Karin sudah meminta bantuan kepada Kaburaki beserta untuk melancarkan ujiannya. Dari situlah Nao tidak tinggal diam, dan ia mulai mengajarkan Karin di setiap waktu. Bahkan Karin juga niat untuk mencatat tiap-tiap pelajaran hingga membuat guru beserta teman-teman sekelasnya langsung terkejut. Agar lebih semangat, Nao berjanji akan pergi berkencan dengan Karin. Karin mendapatkan ranking yang sangat bagus dan jelas hal tersebut sudah menjadi motivasi untuk Karin agar ia belajar lebih giat lagi. Saat akan pulang ke rumah, terlihat sekelompok pria berbaju hitam sengaja menculik Karin. Mereka membawanya ke tempat Ebina yang ternyata Ebina mengetahui tentang pernikahan Karin beserta Neo. Ebina mengancam akan memberitahu kepala sekolah tentang hal itu serta memintanya supaya Karin dan juga Neo dikeluarkan dari sekolah jika Karin tidak menceraikan Neo secepatnya.
Kemudian Karin disekap di salah satu ruangan. Di sini pun ia mendapat telepon dari Nao yang dimana Nao sendiri sudah mencari-cari sepanjang hari. Tak mencemaskan Karin. Gak bisa berkutik banyak, Karin langsung menceritakan sebuah tentang apa yang di Abina sambil meminta Neo untuk segera menjemputnya. Abina yang sudah berteman dengan Karin sejak kecil pun merasa paling tahu apa yang Karin impikan. Salah satunya adalah Karin ingin berdansa dengan pria yang berwibawa serta ingin merayakan pernikahannya sambil mengundang ratusan tamu. Merasa kalah dalam hal finansial, Nah, sadar bahwa Karin layak mendapatkan pria seperti Emina yang bisa mengabulkan semua mimpinya. Dari situlah Emina langsung merasa optimis karena dirinya jauh lebih unggul. Sampai-sampai ia sengaja menyuruh Karin untuk pergi kencan bersama Nao selama 1 hari. Di hari selanjutnya mereka bertemu di sebuah jembatan dan pergi ke sebuah akuarium. Sampai pada akhirnya di akhir-akhir kencan mereka berjanji akan selalu mendukung satu sama lain. Hanya saja setelah itu Neo meminta agar mereka segera bercerai demi kelangsungan hidup antara Ewina dan juga Karin. Saat hari berganti, Neo sengaja keluar dari sekolah sampai-sampai ia pun harus bertengkar hebat dengan ibunya. Usut punya usut, Neo akan melakukan apa saja agar dia tidak lagi bertemu dengan Karin. Di sisi lain, orang tua Karin juga merasa begitu cemas namun tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan Neo. Sementara itu, Ebina sengaja mengunjungi Karin serta memintanya untuk pergi berkencan. Terlihat Ebina langsung membawakan Karin ke sebuah istana agar mereka berdua bisa berdansa secara romantis. Ya, dengan terpaksa, Karin harus menikmati suasana itu walau diubuk hatinya. Ia lebih memilih tinggal di rumah sempit bersama Nao. Di tempat lain, Kaburaki bertemu dengan Nao dan memberinya surat perceraian. Ia juga memberitahu Nao mengenai buku dongeng favorit Karin, menceritakan kisah dari seorang permaisuri. Setelah membaca buku itu, Nao sadar betul bahwa dia tidak seharusnya menyerah begitu saja atas segala kecintaannya kepada Karin. Dengan segala kejantanannya, Neo segera pergi ke tempat Ebina sambil berkata bahwa Karin adalah miliknya. Dan siapa sangka Ebina langsung menjawab kalau Karin memang sudah menolak cintanya karena Karin benar-benar mencintai Nao. Alhasil Nao begitu senang dan ia langsung kembali ke rumah karena yakin bahwa Karin pasti berada di sana. Ya, sejak hari itulah mereka berdua pun akhirnya bertemu kembali. 5 tahun kemudian, Karin bersama Nao sudah meresmikan pernikahan mereka untuk pertama kalinya. Terlihat di pernikahan itu terdapat banyak sekali tamu yang sudah jelas kisah cinta mereka sangat-sangat sesuai dengan mimpinya Karin. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ya, sudah mungkin segini dulu pembahasan alur ceritanya. Saya Kepri, sabut dulu, bye-bye.